Bayangkan misalnya kalau tiba-tiba yang menang adalah PKS, itu pasti oligarkinya kocar-kacir, karena PKS akan batalkan semua kontrak, akan ubah arah kebijakan segala macam. Saya membaca, menganalisis kajian-kajian dari teman-teman, Ya. baik secara kelembagaan maupun secara personal, juga dari seorang Rocky, pada 6 bulan 1 tahun terakhir ini. Yes. Saya lihat hampir mengemuka bersepakat bahwa problem terbesar kita hari ini adalah oligarki. Yeah. Baik itu oligarki kekuasaan maupun oligarki ekonomi. Dengan nama-nama yang akan muncul dan sudah muncul untuk 2024. Menurut Anda, seberapa besar ancaman oligarki itu tetap membayangi kita? Apakah kita bisa mengatakan nama-nama ini mungkin bisa menghilangkan keraguan kita tentang mereka menyangkut dengan perilaku oligarki, atau kita tetap harus khawatir dengan itu? Oligarki memantau nama-nama ini. Oke. Dan oligarki akan invest ke dalam nama yang surveinya paling tinggi, atau bahkan oligarki memilih nama lalu menyewa surveyor gitu. Kan itu yang mesti kita curigai itu. Kenapa? Karena modal itu dia perlu konsolidasi supaya 2024 sistemnya masih memihak pada dia tuh. Oke. Bayangkan misalnya kalau tiba-tiba yang menang adalah PKS, itu pasti oligarkinya kocar-kacir, karena PKS akan batalkan semua kontrak, akan ubah arah kebijakan segala macam. Nah, karena itu nama-nama ini yang lagi muncul sebetulnya juga minta untuk diasuh oleh oligarki. Anda yakin PKS bebas dari oligarki? Bukan oligarkinya, tapi PKS mengerti oligarki ini menghalangi perubahan sistem ekonomi itu. Karena yang final pada PKS adalah sistem ekonomi itu. Sistem ekonomi, ya. Ideologinya di situ tuh. Jadi kalau tentu PKS butuh dana segala macam, tapi dia punya focal point, yaitu ideologi itu. Nah, yang lainnya kan nggak punya ideologi kan, calon-calon ini kan. Karena dari awal terlihat pragmatisme itu, ingin menonjolkan di PKS sampai sekarang nggak nyebut nama itu. Karena Tapi beberapa nama-nama itu juga punya basis politik, basis parpol yang relatifnya juga disiplin pada beberapa yang mereka yakini. saya nggak lihat tuh kedisiplinan pada ideologi, karena kebanyakan partai kita ini pragmatis aja tuh. Okay. Jadi kalau ditanya apa ideologinya, Pancasila, oh iya itu gampang aja kan. Okay. Tapi menentukan misalnya bagaimana pembagian pajak nanti ke depan itu, siapa yang harus diunggulkan dalam mengelola lahan rakyat misalnya, bagian itu nggak diucapkan, takut untuk diucapkan, karena tokoh-tokoh ini masih mau deal dengan oligarki, karena mereka tahu di ujung pasti oligarki akan membatalkan dia tuh kalau dia nggak deal. PKS nggak punya beban itu tuh. Nah, sekarang saya lihat PKS membuka diri, bahkan menyatakan partai terbuka sehingga mau merekrut orang yang bahkan non muslim tuh.